Assalamualaikum. Hey bro, apa kabar? Sehatkah Anda hari ini? Atau Anda sedang dalam keadaan resah? Atau diam-diam Anda sedang bersemayam keperihan di dalam hati Anda? Kenapa saya berkata demikian? Iya, baru saja saya melihat sebuah pameran lukisan yang begitu besar. Pameran seorang maestro pelukis yang sungguh-sungguh luar biasa, yang terkenal di Indonesia. Ketika saya sedang melihat lukisan itu dan orang banyak menyaksikannya, tiba-tiba di sebelah saya ada seorang yang keren, berdasi, sambil memandang sebuah lukisan pemandangan pedesaan. Ada gubuk reot dan seorang nenek di depannya. Ada petani yang sedang mencangkul dengan berkeringat. Di kejauhan ada lukisan sepeda yang sedang dituntun oleh orang tua. Padahal dia itu adalah seorang yang begitu keren, berdasi. Dia memandang tertegun sambil bergumam. Betapa indahnya lukisan itu. Saya tertarik. Mas, kenapa engkau mengagumi lukisan pedesaan itu? Dia dengan pelan berkata, aku rindu dengan alam pedesaan. Begitu indah, begitu asri, begitu damai sekali katanya. Aku rindu. Padahal dia adalah seorang, katakanlah, seorang pengusaha. Dari tampilannya sudah jelas. Dia berdasi, keren, memegang sebuah kunci mobil. Saya lihat kunci mobil mewah. Tapi betapa ia sangat merindukan alam pedesaan. Padahal di alam pedesaan itu ada sebuah gubuk yang reot, seorang nenek yang miskin, seorang petani yang sedang mencangkul, dan orang tua yang sedang menuntun sepeda. Padahal dia hidup di zaman modern. Serba mudah, dia kaya. Komunikasi zaman sekarang gampang dengan handphone. Bahkan transportasi tidak menggunakan sepeda. Bahkan murah, hanya ribuan rupiah. Kita bisa keliling kota Jakarta, kota Semarang, kota Surabaya. Bahkan untuk bekerja keras, banyak yang meninggalkan profesi petani. Bahkan sekarang kita tidak melihat gubuk-gubuk reot. Tapi kenapa seorang pengusaha miskin ini rindu akan kedamaian masa lalu? Rindu sawah yang hijau, gubuk yang reot. Aneh. Tapi begini bro, barangkali jangan-jangan diam-diam kita bersemayam keperihan di dalam hati kita masing-masing. Jangan-jangan bersemayam kepedihan di dalam hati kita masing-masing. Bahkan tidak jarang para pengusaha yang bunuh diri gara-gara kepahitan hidup. Nah bro, ada cerita menarik. Barangkali ini akan menjadi inspirasi bagi Anda. Tapi sebelumnya, biasa teh poci dulu, segar asli Tegal. Kenikmatan tiada tara kalau kita menghirup bau teh wangi. Nah, kita lanjutkan bro. Dulu ada seorang sufi bernama Syekh Juha. Ya, Syekh Juha
seorang yang sangat ikhlas dalam hidup, seorang yang sangat dermawan, yang sangat perhatian terhadap sesamanya. Dia punya murid banyak, ribuan. Bukan dari kampungnya, tetapi dari kampung sebelah, dari luar kota. Ribuan berdatangan kalau dia memberikan tausiah. Dan dia itu tempat mengadu. Bagi siapa saja yang mengalami kesulitan hidup, kepenatan hidup, kesedihan hidup, keperihan hidup, dia tempat mengadu. Dengan tulus, dengan santun, dengan ikhlas, ia selalu memberikan solusi-solusinya kepada siapapun yang datang. Nah bro, yang menarik, pada suatu malam datang seorang bapak. Assalamualaikum, ya Syekh Juha. Syekh Juha keluar. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan? Silakan duduk. Duduklah si tamu ini. Seperti biasa Syekh Juha dengan senyum khasnya, dengan santunnya, bertanya kepada si tamu, ada apa gerangan datang ke sini malam-malam? Si tamu dengan terbata-bata mengaduhkan kepada Syekh Juha. Begini guru, ya kebanyakan memanggil Syekh Juha adalah guru. Begini guru, hidup saya begitu sumpek dan sempit. Hidup saya selalu gelisah sekali. Loh, kenapa? Tanya Syekh Juha. Saya punya anak 6, Syekh. Terus? Tapi rumah saya begitu sempitnya. Rumah saya kecil sekali. Hanya satu kamar dihuni oleh 8 orang. Saya, istri dan anak saya 6. Saya sumpek sekali. Kamu bekerja? Iya guru, saya bekerja. Oke. Kalau kamu sumpek karena anakmu banyak, rumahmu kecil, kamarnya cuma 1, setiap hari bergulat dengan orang-orang itu, membosankan, menyebalkan, memuakkan, meresahkan, semuanya bercampur baur dalam pikiran Anda. Mau saya kasih saran? Yang saya tunggu, guru. Oke. Kamu masih punya uang? Punya, guru. Meskipun sedikit. Begini, tolong kamu pulang. Belikan 10 ekor ayam. Wah, kalau 10 ekor ayam sih gampang. Uang saya lebih dari untuk membeli 10 ekor ayam. Ya, cobalah pulang. Beli 10 ekor ayam dan peliharalah di rumahmu. Baik. Dia pulang. Assalamualaikum, guru, pulang. Dibelikanlah orang ini, beli 10 ekor ayam, dipelihara di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya sekarang ada 10 ekor ayam, 6 orang anak, dia dan istrinya. Berarti ada 8 orang dan 10 ekor ayam. Sehari, 2 hari, semakin gelisah, tambah sumpek. Sudah sempit, ada 8 orang, kamarnya 1, ditambah 10 ekor ayam. Semakin sumpek hatinya. Seminggu, 10 hari tidak kuat, dia lari ke Syekh Juha. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Ada apa lagi? Syekh, saya tidak kuat, Syekh. Apa yang guru sarankan membeli 10 ekor anak ayam, 10 ekor ayam, sudah saya laksanakan. Tetapi rumah saya semakin sempit rasanya.
semakin gelisah, semakin tidak karuan pikiran saya. Tolong saya, jalan keluarnya saya. Apa ayamnya saya jual? Jangan. Jangan kau jual. Terus bagaimana saya? Tolong, kalau masih ada uang lagi, masih punya uang, masih saya beli 4 ekor kambing. 4 ekor kambing untuk dipelihara lagi, guru. Iya, cobalah kau pelihara di rumahmu. Gimana sih berpikir dia? Lama sekali. Ada 10 ekor ayam, mau ditambah 4 ekor kambing. Tapi karena seorang guru yang dihormatinya, Sejua ini, maka ia melaksanakan perintah saya itu. Dia pulang membeli 4 ekor kambing. Dipeliharanya di rumah yang sempit 1 kamar itu. Setiap hari bergumul dengan kambing, dengan ayam, dengan anak-anak yang masih kecil-kecil. Bergumul. Sehari 2 hari semakin gelisah, semakin sumpah. 10 hari setengah bulan tidak kuat, dia lari ke Sejua. Saya nyerah. Kenapa kau menyerah? Iya, karena saya tidak kuat. Ada 4 ekor kambing, 10 ekor ayam, anak saya masih kecil-kecil 6, saya dan istri saya kamarnya cuma 1. Setiap hari tidak pernah damai rumah saya. Saya juga ketawa dengan senyumnya yang khas, yang ikhlas. Ya udah begini, sekarang kamu pulang, ayammu kamu jual. Begitu saya. Siap saya. Oke, sekarang pulang, ayam jual. Orang ini pulang, ayam yang 10 dijual. Sekarang di rumah tinggal 4 kambing, 6 orang anak yang kecil-kecil, dia dan istrinya. Tapi masih resah. Masih bingung memikirkan kambing 4, anak 6 masih kecil-kecil, rumah yang sempit. Masih gelisah, masih semakin tidak tentram. Tidak kuat juga, dia lari. Datangi lagi ke gurunya, ke Sejua. Guru, tolong saya tidak kuat. 4 ekor kambing begitu merepotkan saya. Bagaimana mencari rumputnya, bagaimana kotorannya, bagaimana baunya. Tidak kuat. Iya guru, tolong saya kasih solusi. Akhirnya Sejua ngomong, tolong kambingnya dijual. Oh begitu? Iya, terima kasih guru. Kambingnya pulang dijual. Setelah dijual, pagi-pagi dia merasa agak lega. Karena sudah tidak ada ayam 10, tidak ada anak kambing 4. Sudah 10 hari dia nggak datang lagi ke Sejua. Akhirnya hari yang ke-14, Sejua mencoba jalan-jalan di depan rumahnya dan singgah di muridnya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, maafkan saya tidak sowan ke rumah guru. Tapi kok guru yang sowan ke saya? Enggak apa-apa. Saya cuma mau tanya. Kambing sudah dijual? Sudah. Ayam sudah. Gimana rasanya? Sekarang saya agak tentram, damai. Tidak sumpah memikirkan rumah. Setelah tidak ada ayam 10, tidak ada kambing 4. Rasanya enak. Bro, padahal anak masih 6. Ada istri, ada dia. Kamar masih 1, rumah masih kecil. Tetapi ketika kambing, ayam hilang, kenapa tercipta damai? Padahal waktu datang, dia begitu gelisah. Bro,
Seorang yang berdasi memandang sebuah lukisan yang tadi saya ceritakan. Lukisan pedesaan dengan gubuk reot, dengan sepeda tua, dengan petani yang berkeringat mencangkul. Begitu damai, kata pengusaha yang berdasi itu. Lalu letaknya di mana yang namanya ketenangan? Bro, ketenangan ternyata ada di sini. Oke bro, sebelumnya kita minum lagi bro. Oke, kalau sebuah teh kita nikmati dengan rasa teh, maka muncul sebuah kenikmatan. Tetapi kalau kita minum teh, membayangkan minuman yang mahal, tehnya tidak terasa, minuman yang mahal pun tidak kita minum. Oke? Letaknya damai di sini dan di sini. Sekian bro, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.